Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma razaqnal ikhlasa fin niyyati wal qaul wal amal. Ahbabanil kiram, ya dimanapun Anda berada, semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allahumma razaqnal ikhlasa fin niyyati wal qaul wal amal. Ada sebuah cerita yang tadi sudah saya upload di video berikutnya. Ini perlu saya koreksi kembali bahwa cerita tentang Bahlul itu sejatinya adalah orang yang bernama Bahlul bin Amr. Ya. Orang ini adalah seorang yang sufi, seorang ulama, seorang syekh, ya, yang tidak seperti yang orang-orang viralkan. Bahlul bin Amr ini adalah orang yang alim, ya, orang yang alim, yang sufi, yang zuhud, masya Allah. Tetapi banyak orang yang menganggap aneh terhadap dirinya, karena sehari-harinya berada di area kuburan, sehingga dia sehari-harinya hanya duduk, ya, bermain-main dengan kuburan dan seterusnya sendirian. Terdengarlah kegiatan Bahlul bin Amr ini oleh seorang khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid. Jadi Bahlul bin Amr ini satu masa dengan khalifah Harun ar-Rasyid, termasuk seorang ulama yang salafus sholih. Di suatu ketika Harun ar-Rasyid ini melakukan perjalanan jauh dan melewati pekuburan yang dihuni oleh Bahlul bin Amr. Lalu tibalah dia Harun ar-Rasyid di dalam kuburan tersebut, ya, melewati kuburan tersebut dan melihat si Bahlul bin Amr sedang duduk-duduk. Nah, kemudian Harun ar-Rasyid berkata kepada Bahlul bin Amr, "Wahai orang gila, ya, siapakah yang gila di sini?" Nah, kemudian Bahlul bin Amr beranjak dari duduknya, kemudian memanjatkan pohon, lalu berkata sekeras-kerasnya, "Wahai orang-orang, inilah Harun ar-Rasyid yang gila, yang Bahlul." Ya. Lalu dengan agak marah, ya, Harun ar-Rasyid mendatangi Bahlul bin Amr ini di pohon tersebut. "Apa maksudmu? Mengapa engkau sebut aku gila? Di sini yang gila siapa?" Bahlul bin Amr lalu berkata, "Bukankah dirimu itu berada di istana sedangkan engkau lupa dengan istana yang abadi? Bukankah dirimu melupakan istana yang abadi sehingga engkau takut berada di sini? Dan bukankah engkau tahu bahwa kematian itu pasti datang kepadamu, yang seakan-akan engkau tidak akan mau menghuni di dalam rumah yang abadi ini?" Nah, inilah perkataan Harun ar-Rasyid. "Ketahuilah Harun ar-Rasyid bahwa rumah istanamu yang sekarang engkau huni itulah tidak akan abadi. Yang abadi yang sampai hari ini ada adalah kuburan ini yang tetap akan ada. Sedangkan istanamu itu akan musnah sebentar lagi." Harun ar-Rasyid tertunduk, sedih, ya, menangis sampai air matanya menetes sampai kepada janggutnya. Lalu Harun ar-Rasyid meminta nasihat kepada Bahlul bin Amr ini. "Wahai Bahlul bin Amr, nasihatilah aku. Dan jika engkau minta kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu. Aku akan memberimu permintaan itu." Kemudian Bahlul
bin Amr mengatakan, benarkah engkau mampu memberi permintaan saya? Saya hanya meminta 3 hal kepadamu. Harun ar-Rasyid berkata, coba sebutkan. Nah, yang pertama, bisakah engkau menambah umurku? Jawab Harun ar-Rasyid, tidak bisa. Lalu Bahlul bin Amr meminta yang kedua, bisakah engkau menyelamatkan aku dari malaikat maut? Kemudian jawab Harun ar-Rasyid, tidak bisa. Lalu permintaan yang ketiga adalah, bisakah engkau memasukkan aku ke surga? Lalu jawab Harun ar-Rasyid, tidak bisa. Kalau begitu, engkau ini makhluk. Jadi saya tidak butuh padamu. Saya butuh kepada Allah Ta'ala. Ya, yang abadi, yang azali. Makhluk semuanya akan binasa. Ya, seperti itu. Lalu saat itulah Bahlul bin Amr ini menjadi penasehat Harun ar-Rasyid di istananya. Walaupun ketika Harun ar-Rasyid meminta nasihat, Harun ar-Rasyid datang ke kuburan tersebut. Karena Bahlul bin Amr itu berada di kuburan tersebut. Nah, inilah cerita bahwa manusia itu lemah, ya. Manusia itu lemah. Ya, manusia itu makhluk. Makhluk itu lemah. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala itu pencipta, abadi, azali, ada tanpa permulaan, ada tanpa tempat, ada tanpa akhiran. Ya. Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Makhluk itu ada, diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi Harun ar-Rasyid ini adalah seorang khalifah, ya, di masa salafus soleh. Dan Bahlul bin Amr ini wafat pada tahun 197 Hijriah. Jadi beliau termasuk salafus soleh, ya, orang yang hidup di zaman 3 abad kurun pertama, ya. Ya, kurun 3 kurun, ya, 3 kurun. Jadi di kurun yang kedua. Nah, Masya Allah. Jadi abad yang kedua, 197 Hijriah. Oke, jadi begitu teman-teman. Semoga bisa diambil hikmah bahwa Bahlul bin Amr, Bahlul itu artinya memang bodoh, tetapi sebenarnya Bahlul itu adalah nama orang, yaitu Bahlul bin Amr di masa Harun ar-Rasyid. Dan beliau itu adalah seorang ulama, orang alim, orang solih, ya, orang sufi, orang zuhud, semuanya ada pada dirinya. Semoga Allah meridhoinya. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.